Peristiwa tanggal 30 September tahun 1965 mengguncang Indonesia. Malam itu, sebuah peristiwa yang akan mengubah jalannya sejarah bangsa ini terjadi. Bangsa ini terbangun dengan berita mengerikan tentang upaya kudeta G30S PKI yang menyebarkan ketakutan di seluruh negeri. Sebuah perebutan kekuasaan yang kejam yang mengguncang fondasi Republik Muda ini. Pemerintah dan rakyat sama-sama terkejut dan bingung. 6 jenderal tinggi Angkatan Darat dibunuh secara brutal, meninggalkan luka mendalam di hati bangsa. Mayat mereka ditemukan di sebuah sumur di Lubang Buaya, Jakarta. Tempat ini kemudian menjadi simbol tragedi dan pengkhianatan. Ketakutan dan ketidakpastian mencengkeram bangsa. Lanskap politik bergejolak, dengan berbagai pihak saling tuding, dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang disalahkan atas kudeta tersebut. Tuduhan ini memicu gelombang kekerasan dan penangkapan massal. Angkatan Darat, sekarang di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Soeharto, bergerak cepat untuk memulihkan ketertiban. Dan menghancurkan pemberontakan. Suasana tegang, desas-desus berputar-putar, menambah kebingungan dan ketakutan. Rakyat tidak tahu harus percaya kepada siapa. Tidak ada yang tahu siapa yang harus dipercaya sih, dan masa depan Indonesia tampak tergantung di ujung tanduk. Ketidakpastian ini membuat situasi semakin mencekam, dan masa depan Indonesia tampak tergantung di ujung tanduk. Di tengah kekacauan ini, muncul sosok yang akan mengubah arah sejarah. Di tengah kekacauan ini, Soeharto muncul sebagai pemimpin yang tegas, mengambil alih kendali dengan cepat. Tindakannya di hari-hari mendatang membentuk arah sejarah Indonesia. Keputusan dan langkahnya akan menentukan nasib bangsa ini. Dengan pemerintahan yang kacau, Soeharto sebagai Panglima Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, mengambil alih situasi. Dia bertindak cepat dan tegas, mengkonsolidasikan kekuasaan dan memulihkan ketertiban. Menyadari gawatnya situasi, Soeharto dengan cepat mengamankan instalasi-instalasi penting di Jakarta, termasuk stasiun radio RRI dan pusat telekomunikasi. Sikapnya yang tenang dan kepemimpinan yang tegas memberikan rasa stabilitas di masa trauma nasional yang luar biasa. Prioritas utamanya adalah menetralisir para pemimpin kudeta dan memulihkan rantai komando Angkatan Darat. Tugas ini menjadi lebih menantang dengan adanya pasukan yang setia pada kudeta di dalam jajaran Angkatan Darat, menciptakan situasi yang kompleks dan rumit. Satu insiden khusus menyoroti tekad dan pemikiran strategis Soeharto. Brigadir Jenderal Supardjo, tokoh kunci dalam upaya kudeta, telah mengambil kendali divisi Diponegoro di Jawa Tengah. Soeharto menyadari pentingnya strategis divisi ini, mengirim Brigadir Jenderal Soebirin Mochtar, seorang perwira yang dihormati yang dikenal karena integritas dan kesetiaannya, ke Semarang. Instruksi Soeharto kepada Soebirin jelas dan tegas. Yakinkan Supardjo untuk menyerah atau menghadapi konsekuensinya. Lebih lanjut, Soeharto memerintahkan Soebirin untuk mencopot pangkat Supardjo jika dia menolak untuk patuh. Ini adalah langkah berani, secara langsung menantang seorang perwira atasan. Ini menunjukkan kesediaan Soeharto untuk mengambil langkah-langkah luar biasa untuk memulihkan ketertiban dan menjaga kesatuan Angkatan Darat. Bagian 4, Brigadir Jenderal Soebirin Mochtar, beban kesetiaan. Soebirin Mochtar menghadapi tugas yang berat. Dia memahami gawatnya situasi dan beratnya perintah Soeharto. Setibanya di Semarang, dia segera mencari Supardjo, berharap untuk bernegosiasi dengannya dan menghindari pertumpahan darah lebih lanjut. Soebirin memohon pada rasa tanggung jawab dan kesetiaan Supardjo kepada bangsa, mendesaknya untuk mempertimbangkan kembali tindakannya. Dia mengingatkan Supardjo tentang sumpah yang telah mereka ambil sebagai tentara untuk melindungi bangsa dan menjunjung tinggi konstitusi. Soebirin menekankan bahwa kudeta itu adalah kesalahan besar yang telah merenggut nyawa rekan-rekan perwira mereka dan mengancam akan menjerumuskan Indonesia ke dalam kekacauan yang lebih besar. Bagian 5, Mayor Jenderal Basuki Ratchmat, Suara Kebijaksanaan dan Persatuan. Sementara itu, Mayor Jenderal Basuki Ratchmat, Panglima Kodam Brawijaya di Jawa Timur, memainkan peran penting dalam menggalang dukungan untuk Soeharto.
Dengan ketenangan dan kebijaksanaannya, dia mampu menavigasi situasi yang sangat tegang dan penuh ketidakpastian. Dia mengakui legitimasi kepemimpinan Soeharto dan bekerja tanpa lelah untuk membujuk para panglima militer lainnya untuk bergabung dengan Kostrad dalam menentang kudeta. Dengan pendekatan yang penuh diplomasi, dia berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin militer. Basuki Rachmat, yang dikenal karena karisma dan pemikiran strategisnya, bepergian secara ekstensif, bertemu dengan para komandan dan pasukan, menjelaskan situasi dan menekankan pentingnya persatuan di dalam Angkatan Darat. Dia seringkali harus melakukan perjalanan jauh dan melelahkan untuk memastikan pesan persatuan ini sampai ke seluruh pelosok. Dia memohon pada rasa patriotisme mereka, mengingatkan mereka akan tugas mereka untuk membela bangsa dari ancaman baik internal maupun eksternal. Dengan kata-kata yang penuh semangat, dia mampu menginspirasi banyak prajurit untuk tetap setia pada tugas mereka. Usahanya terbukti berperan penting dalam mengkonsolidasikan dukungan untuk Soeharto dan mengisolasi para pemimpin kudeta. Dengan demikian, dia membantu menciptakan stabilitas yang sangat dibutuhkan pada saat itu. Bagian 6. Mengamankan jajaran. Yon Mila 30 bergabung dengan Kostrad. Upaya Sobirin di Semarang, ditambah dengan keberhasilan Basuki Rachmat dalam mengkonsolidasikan dukungan, memberikan tekanan besar pada Suparjo. Dihadapkan dengan meningkatnya oposisi dan menyadari kesia-siaan posisinya, Suparjo akhirnya mengalah. Dia setuju untuk melepaskan komando divisi Diponegoro dan memerintahkan pasukannya, termasuk Batalion 530, untuk bergabung dengan Kostrad. Integrasi Yon 530 ke Kostrad merupakan kemenangan penting bagi Soeharto. Ini menunjukkan otoritasnya yang semakin besar di dalam Angkatan Darat dan menandai titik balik dalam perjuangan melawan kudeta. Dengan divisi Diponegoro sekarang di bawah kendalinya, Soeharto telah secara efektif menetralisir basis kekuatan kudeta di Jawa Tengah. Bagian 7. Warisan sebuah keputusan. Dampak tindakan Soeharto. Tindakan Soeharto setelah kudeta G30 SPKI, terutama perintahnya yang berani kepada Sobirin Mochtar, sangat penting dalam membentuk jalannya sejarah Indonesia. Keputusan-keputusan yang diambilnya pada saat itu tidak hanya mempengaruhi situasi politik dan militer, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi negara. Ketegasannya, pemikiran strategis, dan kesediaannya untuk menantang status quo memungkinkannya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan memulihkan ketertiban di masa krisis nasional. Soeharto menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengelola situasi yang sangat kompleks dan berbahaya. Keberhasilan integrasi Yon 530 ke Kostrad menandai titik balik dalam perjuangan melawan kudeta. Ini menunjukkan kemampuan Soeharto dalam memimpin dan mengorganisir pasukan militer dengan efektif. Kemenangan ini yang dicapai melalui kombinasi diplomasi, manuver strategis, dan tekad yang tak tergoyahkan, memperkuat kendali Soeharto atas Angkatan Darat, dan membuka jalan bagi kenaikannya ke tampuk kekuasaan. Ini juga memperlihatkan bagaimana Soeharto mampu menggunakan berbagai alat kekuasaan untuk mencapai tujuannya. Peristiwa tahun 1965 terus menjadi subjek perdebatan dan kontroversi di Indonesia. Banyak yang masih mempertanyakan motif dan tindakan yang diambil oleh berbagai pihak selama periode tersebut. Namun, tindakan Soeharto selama periode yang penuh gejolak ini memperkuat warisannya sebagai tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Warisan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari stabilitas politik hingga pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.